hearts we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. At least it... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Baik. Sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Untuk semuanya, mari kita berdoa untuk memulai pelajaran hari ini. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Nah, Bapak mengingatkan, silakan yang belum absen dan bisa mengisi absennya ya. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak sebelumnya masih ingat mengajarkan apa ke kalian? Silakan, ada yang masih ingat? Sebelum materi kita lanjut, ada yang masih ingat materi sebelum yang Bapak ajarkan? Saya, Pak, materi kemarin tentang K3, keselamatan sama kesehatan, anak kerja. Oke, bisa ya, bagus. Tentang K3, mungkin bisa menjelaskan salah satu pengertian dari K3? K3 adalah upaya atau pemikiran yang ditunjukkan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani, setiap tenaga kerja, pada khususnya manusia pada umumnya. Oke, bagus ya. Jadi buat Kira sudah bagus melalui pemahaman K3. Intinya terkait dengan K3 adalah berkaitan dengan pelindungan karyawan atau pegawai di tempat kerja maupun dari jasmani maupun dari rohani. Oke, terima kasih Novira dan Gisa. Kalian hebat sudah bisa memahami dari materi sebelumnya. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan hari ini Bapak mengajarkan materi tentang peralatan dan perlengkapan kantor. Lalu tujuan pembelajaran hari ini akan Bapak sampaikan. Tujuan pembelajaran hari ini terkait dengan perlengkapan kantor, yaitu yang pertama yaitu menjelaskan definisi perlengkapan kantor dengan benar. Ya, bisa lihat di dalam PowerPoint. Yang kedua adalah menguraikan jenis-jenis perlengkapan kantor dengan tepat. Berikutnya, yang ketiga, menerapkan tata cara pemilihan perlengkapan kantor dengan benar. Yang berikutnya, menganalisis pemilihan peralatan atau perlengkapan kantor dengan tepat. Yang berikutnya adalah melakukan identifikasi perlengkapan kantor yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Dan yang terakhir, memilih perlengkapan kantor dengan tepat sesuai dengan kebutuhan. Oke, mungkin itu tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini kita langsung masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, ada yang sudah pernah berpengalaman mungkin menggunakan peralatan kantor di rumah, di sekolah maupun di luar dari anak-anak? Oh ya, silakan Naila. Apa yang dipakai? Saya pernah menggunakan peralatan atau perlengkapan kantor yaitu perforator. Oke, perforator ya, itu gunanya fungsinya untuk melubangi kertas ya, betul ya Naila ya? Ya, Pak. Ya, betul. Ya, terima kasih. Itu dari pengalaman Naila. Nah, mungkin seperti itu. Dan teman-teman lain mungkin banyak ya yang sudah berpengalaman menggunakan perforator. Mungkin Bapak akan tampilkan video yang Bapak buat sederhana mungkin. Silakan nanti dianalisis dari kalian apa yang terurai dari video tersebut. Mohon ketika ada kendalanya bisa disampaikan macet ataupun tidak ada suaranya. Oke, silakan ditonton lalu dianalisis apa yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hendro Utomo.
Hari ini saya akan coba mengulas cara penggunaan perforator yang sering terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Oke, ini mungkin teman-teman sudah tahu, ini namanya perforator. Fungsinya adalah untuk membolongi kertas. Dan ini adalah kertas HVS yang nanti akan kita coba lubangi dengan perforator. Lalu ada kertas business file untuk penyimpanan dokumen atau kertas yang tadi kita akan perforator. Oke. Langkah pertama, biasanya sering terjadi kesalahan dalam penggunaan. Anak-anak, itu videonya agak lambat. Kita salah membolongi dokumen yang ingin kita bolongi. Misalnya ada yang membolongi kertas atau dokumen itu dari mungkin sebelah, kalau agak sedikit lambat ini berkaitan dengan video penggunaan ya, penggunaan alat seperti ini kasusnya. Ada perlengkapan peralatan kantor atau yang di sekolah yang digunakan ya. Lalu ada alat yang dipakai dalam penggunaan alat tersebut. Dan sedikit mengurangi nilai pindahan dari dokumen itu sendiri. Nah, bagaimana sih lalu kesalahan berikutnya adalah ketika kita ingin membolongi kertas. Ada yang mencong dalam penggunaannya ataupun ada yang tidak pas, jadi akan terlihat seperti ini. Dia membolongi pas pinggir kertas, jadinya tidak tersambung lagi, ya. Jadi ini yang salah dalam penggunaan perforator tersebut. Usahakan kita harus tahu cara bagaimana penggunaan perforator. Oke. Cara penggunaan perforator yang baik dan benar yaitu adalah ketika kita memiliki dokumen yang sudah akan kita ingin perforator. Ya mungkin ini lanjutan dari video bagaimana supaya menggunakan perforator yang baik dan benar ketika dalam melakukan menyimpan bisa ditekuk ya, sesuai dengan yang ditentukan di paling ujung agar ya, pas tekukannya melubanginya dengan baik dan benar sesuai dengan SOP. Ada garis atau lekukan yang tadi kita lekuk. Oke. Ketika ada garis petunjuk ya, di sini ada garis petunjuk, itu penggunaan dalam paskan dengan petunjuk yang ada di dalam perforator. Ketika sudah, usahakan dokumen ini akan saya langsung lubangi seperti ini jadinya. Jadi hasilnya lebih bagus dan lebih baik, dan untuk arahan ataupun tempat atau letak perforator pun sudah baik, tidak salah ya. Nah, tinggal kita nanti bagaimana menyimpannya ke dalam suatu ini ada namanya adalah disk file yang bisa digunakan oleh anak-anak SMK untuk mengarsip ataupun menyimpan dokumen. Kita buka dan yang ada di dalam disk file tersebut. Baik, ketika sudah sesuai dengan pas, dokumen tersebut tidak tepat. Ini adalah penyimpanan dokumen. Oke, bagaimana ketika kita harus membolongi atau dokumen yang sedikit tebal dalam untuk penyimpanannya? Apakah perforator yang sering kita gunakan dalam pekerjaan ini bisa membolongi atau melubangi dokumen? Mungkin dari anak-anak ada yang bisa memberikan gambaran terkait apa sih video yang ditampilkan Bapak? Mungkin sudah ada yang menontonnya terlebih dahulu atau ada yang menangkap tadi mungkin sekilas. Silakan. Ada yang bisa menggambarkan terkait? Saya, Pak. Ya, silakan. Dari video tersebut, peralatan yang dipakai business file atau hacker Kesalahan
dalam berbagai dokumen. Salah posisi ini, solusinya gunakan tahapan prosedur. Untuk dokumen tetap memakai perforator, tapi bentuk perforator yang besar. Oke, benar ya. Mungkin tadi yang disampaikan Dwi sudah hampir baik, bagus. Terima kasih Dwi. Jadi ada beberapa kesalahan ya terkait dengan melubangi kertas, ada yang salah dalam posisi dan lain-lainnya sepertinya. Mungkin tadi yang ditanyakan Bapak di akhir adalah apakah harus sama dengan menggunakan perforator yang kecil ataupun ada alat yang besarnya. Ternyata memang ada perforator yang besarnya untuk melubangi kertas atau dokumen yang sifatnya tebal. Oke, terima kasih atas Dwi. Good. Di sini ada pengertian peralatan atau perlengkapan kantor, yaitu perlengkapan kantor adalah alat atau barang yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor guna menghasilkan suatu pekerjaan kantor sesuai yang diharapkan. Lalu ada manfaatnya dan mungkin seperti itu. Kita lanjut, ini adalah barang tidak habis pakai yang mungkin kalian tadi sebutkan dan mungkin kalian temui di rumah, sekolah maupun di luar. Ada stapler, ada perforator, ada penggaris, dan spindle file seperti itu. Oke, di sini. Jadi ini sekilas dari materi yang Bapak sampaikan. Silakan tugas kalian hari ini adalah berdiskusi dengan teman kelompok. Sudah dibagi ya sebelumnya dengan teman-temannya, sudah Bapak share kemarin sebelumnya di WA untuk membagi kelompok, untuk membagi 2 kelompok. Silakan. Diskusi dengan teman kelompok, ada 4 poin yang kalian diskusikan, yaitu adalah bentuk kelompok dari 3 dan 4 ya. Berikutnya, cermati 1 jenis pekerjaan kantor yang ada kalian ketahui, bisa di sekolah maupun di perusahaan. Lalu identifikasi perlengkapan yang tidak habis pakai, apa yang digunakan di pekerjaan tersebut. Lalu sajikan peralatan apa saja yang mungkin dalam bisa bentuk foto, yang fungsinya adalah untuk penyimpanan dokumen atau arsip di tempat tersebut. Silakan bisa berdiskusi di WA group ya masing-masing. Oke, ini ada yang sudah selesai, yang sudah mengerjakan, Bapak tampilkan. Ya, silakan Mutiara ya, kelompok 1 ya. 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 Kelompok 1, jenis pekerjaan administrasi atau tata usaha peralatan tidak habis pakai yaitu perforator, stapler, penggaris, gunting, dan stempel. Fungsinya sebagai penyimpanan arsip yaitu Snellhacker, order, stapler, perforator, dan guide. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Jadi inilah hasil dari kalian berdiskusi dengan tadi soal yang Bapak sampaikan. Mungkin Bapak menguatkan lagi materinya. Jadi perlengkapan atau peralatan kantor itu adalah alat ya atau bahan atau semacamnya untuk mempermudah dalam pekerjaan kita di dalam kantor maupun sehari-hari. Berikutnya di barang, mungkin hari ini materinya cukup sekian. Nanti ada soal yang belum dikerjakan di LKPD, kalian bisa kerjakan ya di habis pembelajaran hari ini. Seperti itu, nanti dikumpulkannya mungkin jam 9 malam ya. Minggu depan bahkan materi terkait dengan pengoperasian mesin-mesin kantor atau judulnya materinya itu adalah mesin-mesin kantor terlebih dahulu. Oke, nanti mungkin seperti itu dan terima kasih. Motivasi di akhir adalah terus menuntut ilmu dan banyak belajar karena mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan kita dan saya pribadi pun seperti itu. Terus menuntut ilmu dan banyak-banyak membaca dan berliterasi. Terima kasih. Sebelum ditutup boleh dipimpin doa penutup oleh ketua kelas. Tadi diawali dengan doa, mungkin diakhiri juga dengan doa. Silakan. Mari kita menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas hari ini bergabung dan semoga kalian sehat selalu. Salam buat orang tua di rumah, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.